Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afita Hairunisa dengan NIM 2521010400029. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik dan pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian konflik. Konflik berasal dari bahasa Yunani, yaitu konfiger atau konfliktum, yang memiliki arti saling berbenturan. Maksudnya, konflik terjadi ketika dua orang atau lebih tidak sejalan atau berlawanan satu sama lain. Menurut Kartini, konflik ada 3 bagian, yaitu positif, negatif, dan netral. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik diartikan sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan antara dua kekuatan. Sedangkan konflik sosial merujuk pada pertentangan yang melibatkan anggota masyarakat secara luas. Konflik juga sangat berkaitan erat dengan peranan manusia, termasuk perasaan diabaikan, disepelekan, tidak dihargai, ditinggalkan, dan juga perasaan jengkel karena kelebihan beban kerja. Konflik pada hakikatnya adalah segala suatu interaksi, pertentangan atau antagonistik antara dua pihak atau lebih. Sedangkan jika hubungan dengan organisasi, maka konflik organisasi adalah ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota-anggota atau kelompok-kelompok organisasi yang timbul karena adanya kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya yang terbatas atau kerja dan atau karena kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai, atau persepsi. Menurut Rival, konflik merupakan pertentangan yang terjadi dalam hubungan antar individu, baik di dalam diri sendiri maupun antara satu pihak dengan pihak lainnya, dalam upaya mencapaian tujuan tertentu. Konflik muncul karena adanya perbedaan kepentingan, emosi, kondisi, psikologis, serta nilai yang dimiliki masing-masing pihak. Konflik dapat menjadi kekuatan positif apabila mampu dikelola secara tepat sehingga dapat mendorong motivasi. Namun, jika tidak dapat dikendalikan dengan baik, konflik dapat berdampak pada menurunnya kinerja organisasi. Terjadinya konflik dalam setiap organisasi juga berbeda-beda, tergantung pada cara individu menafsirkan, memahami, dan memberikan tanggapan terhadap satu situasi. Menurut Afzalur Rahim, konflik dapat dipahami sebagai proses interaksi yang ditandai oleh adanya ketidakselarasan, perbedaan, atau pertentangan antara individu maupun kelompok sebagai bagian dari identitas sosial. Sementara itu, Wahyu Sumindyo mengartikan konflik sebagai interaksi yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki karakter, kepentingan, maupun pandangan yang saling berlawanan. Pada dasarnya, konflik tersebut berdampak dalam kehidupan organisasi. Dampak tersebut ada yang positif dan ada pula yang negatif. Dampak batas tertentu, konflik justru dapat memberikan pengaruh yang positif dalam kehidupan organisasi. Dengan demikian, tidaklah benar pendapat yang mengatakan bahwa konflik tersebut selalu akan merugikan individu dan organisasi. Dalam kehidupan sehari-hari, konflik seringkali tidak dapat dihindari, baik yang terjadi dalam diri sendiri maupun dengan orang lain. Namun banyak orang cenderung menghindari situasi tersebut. Konflik biasanya muncul karena adanya masalah, mulai dari yang ringan hingga yang lebih kompleks. Kondisi ini juga terjadi dalam dunia pendidikan, di mana perbedaan pendapat sering menjadi pemicu utama konflik. Sebagai orang beranggapan bahwa konflik dapat menghambat tercapainya tujuan pendidikan dan merusak hubungan persaudaraan. Pada dasarnya, konflik dapat dipahami sebagai perbedaan atau ketidaksesuaian pandangan yang muncul dari keinginan individu atau kelompok dalam menyikapi suatu masalah, yang dampaknya bisa bersifat negatif maupun positif. Konflik juga menjadi permasalahan serius dalam kelambangan Islam, khususnya pada madrasah yang menjadi proses penting pendidikan agama Islam. Konflik di lembaga pendidikan Islam sulit dihindari karena lembaga pendidikan Islam sampai saat ini masih mengalami berbagai permasalahan di berbagai bidang. Dalam hal ini, Kepala Lembaga Pendidikan Islam memiliki peran utama dalam merespon terjadinya konflik dalam sebuah lembaga tersebut. Dengan kemampuan pimpinan dalam mengelola konflik, maka konflik akan dapat menjadi pemicu dan stimulus peningkatan kualitas kinerja untuk mencapai tujuan pendidikan Islam dan secara bersamaan dan meningkatkan kerjasama dan hasil kerja dalam suatu lembaga. Konflik dalam lembaga Islam pendidikan
seperti madrasah dan pondok pesantren, merujuk suatu yang hampir tidak bisa dihindari. Hal ini terjadi karena hubungan antar individu yang cukup kompleks serta dinamika organisasi yang melibatkan berbagai kepentingan dan nilai. Konflik biasanya dipicu oleh adanya perbedaan tujuan, kebijakan, maupun pembagian sumber daya antara individu atau kelompok dalam lembaga tersebut. Namun, sebagai besar kajian yang ada masih lebih menyoroti manajemen konflik dalam pendidikan secara umum, hingga pembahasan tentang peran nilai-nilai Islam dalam pengolahan konflik di lembaga pendidikan Islam belum banyak dikaji secara mendalam. Yang kedua, pengertian pendidikan Islam. Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi setiap manusia dalam menjalani kehidupan. Melalui pendidikan, seseorang dapat memperoleh ilmu pengetahuan, mengembangkan kemampuan, serta membentuk kepribadian yang lebih baik. Karena itu, pendidikan nasional memiliki peran yang benar dalam menciptakan warga negara yang berkarakter dan memiliki kualitas yang baik. Pendidikan agama Islam merupakan gabungan antara konsep pendidikan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Pendidikan dapat dipahami sebagai usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang berjalan dengan baik. Dalam proses ini, peserta didik diarahkan agar aktif mengembangkan potensi yang dimilikinya, seperti kekuatan spiritual, kemampuan mengendalikan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang baik, serta keterampilan yang bermanfaat dalam kehidupan pribadi, sosial, berbangsa, dan bernegara. Pada dasarnya, pendidikan bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi manusia melalui proses yang dilakukan secara terarah dan penuh kesadaran. Oleh sebab itu, terdapat dua hal utama dalam pendidikan, yaitu pelaksanaan yang harus direncana secara matang dan dilakukan dengan sadar, serta adanya proses berkelanjutan untuk mengoptimalkan seluruh kemampuan yang dimiliki manusia. Pendidikan agama Islam merupakan salah satu unsur penting dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. Perannya tidak hanya sebagai sarana penyampaian nilai-nilai keamanan, tetapi juga sebagai upaya membentuk karakter moral dan akhlak peserta didik. Di era modern seperti ini, keberadaan pendidikan agama Islam sangat diperlukan untuk membimbing generasi muda agar mampu menghadapi berbagai perubahan dan tantangan tanpa kehilangan identitas sebagai seorang muslim dan warga negara Indonesia. Dalam menanggapi tantangan tersebut, pembelajaran pendidikan agama Islam perlu dirancang dengan pendekatan yang kreatif, keberlanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pendidikan agama Islam tidak cukup hanya memberikan pengetahuan agama secara teori, tapi juga harus mampu menanamkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai seperti toleransi, kerjasama, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap lingkungan perlu diterapkan secara nyata. Dengan demikian, pendidikan agama Islam dapat menjadi dasar yang kuat dalam membentuk generasi muslim yang beriman, berakhlak baik, bersikap moderat, serta mampu bersaing di era globalisasi. Pendidikan Islam mulai diterapkan sejak seseorang lahir dengan memperkenalkan ajaran agama, misalnya melalui azan yang diperdengarkan kepada bayi dan menyampaikan kisah-kisah para nabi yang mengandung nilai-nilai moral dan spiritual. Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada peningkatan ilmu pengetahuan dan kemampuan berpikir, tetapi juga pada pembinaan jiwa serta pembentukan akhlak yang baik. Dengan pendidikan tersebut, manusia diharapkan dapat hidup dengan baik di dunia dan mendapatkan keselamatan di akhirat. Karena itu, pendidikan Islam bertujuan membentuk individu yang cerdas, memiliki akhlak mulia, dan peduli terhadap lingkungan sosialnya. Pendidikan Islam juga memegang peranan penting dalam pembentukan kepribadian dan memahami umat muslim agar mampu menghadapi tantangan zaman dengan landasan moral, intelektual, dan spiritual yang kuat. Dengan adanya pendidikan Islam, diharapkan umat muslim dapat memberikan manfaat dan pengaruh positif bagi masyarakat, baik di masa sekarang maupun di masa depan. Meskipun demikian, dalam perjalanan sejarahnya, pendidikan Islam juga mengalami berbagai perkembangan dan dinamika yang cukup kompleks. Pendidikan Islam merupakan suatu sistem yang tidak dalamnya terdapat berbagai komponen penting seperti tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, metode pembelajaran, fasilitas, lingkungan, hingga administrasi yang saling berkaitan dan mendukung suatu sama lain. Secara umum, pendidikan memiliki tujuan untuk membentuk manusia menjadi pribadi yang lebih baik. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dan pendidikan.
memulai pendidikan manusia dapat berkembang, baik dari segi fisik maupun kejiwaan. Pendidikan juga menjadi hak yang dimiliki manusia sebagai makhluk yang mampu berpikir dan belajar. Oleh karena itu, orang yang terlibat dalam proses pendidikan perlu memahami terlebih dahulu tentang hakikat manusia, baik dalam tahap perencana, pelaksanaan, maupun evaluasi pendidikan. Yang ketiga, teori dan manajemen konflik. Teori adalah seperangkat pernyataan-pernyataan yang secara sistematis berhubung atau sering dikatakan bahwa teori adalah sekumpul konsep, definisi, dan proporsi yang saling berkait-mengait, yang menghadirkan suatu tinjauan sistematis atas fenomena yang ada, dengan menunjukkan hubungan yang khas di antara variabel-variabel dengan maksud memberikan eksplorasi dan prediksi. Teori konflik, Raif Dahrendorf menyatakan bahwa konflik adalah bagian yang tidak dipisahkan dari struktur sosial dan muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Menurut Dahrendorf, masyarakat terdiri atas kelompok-kelompok yang memiliki otoritas dan mereka tunduk pada otoritas. Oleh karena itu, konflik terjadi akibat perbuatan kekuasaan dan dominasi antara kelompok tersebut. Teori konflik juga mengatakan bahwa konflik itu perlu agar terciptanya perubahan sosial, ketika struktural fungsional mengatakan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat itu selalu terjadi pada titik equilibrium. Teori konflik melihat perubahan sosial disebabkan karena adanya konflik-konflik kepentingan. Namun pada suatu titik tertentu, masyarakat mampu mencapai sebuah kesepakatan bersama. Di dalam konflik selalu ada negosiasi yang dilakukan sehingga terciptanya suatu konsensus. Manajemen konflik merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menangani dan mengendalikan konflik yang timbul dalam organisasi maupun lingkungan bisnis. Istilah manajemen konflik dapat dimaknai sebagai proses, seni, serta ilmu dalam memanfaatkan sebagai sumber daya yang dimiliki individu, kelompok, ataupun organisasi guna mencapai tujuan pengelolaan konflik. Menurut Ross, manajemen konflik adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat konflik ataupun pihak ketiga untuk mengarahkan perselisihan menuju hasil tertentu. Hasil tersebut dapat berakhir pada penyelesaian konflik maupun tidak, serta dapat menghasilkan sesuatu yang damai, positif, kreatif, penuh kesepakatan, ataupun justru bersifat agresif. Manajemen merupakan proses mengatur berbagai kegiatan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Manajemen konflik ini juga merupakan kajian yang dapat mempelajari mengenai cara untuk memahami, mengelola, dan menyelesaikan konflik yang muncul dalam suatu organisasi, termasuk di lingkungan lembaga pendidikan Islam. Yang keempat, ada macam-macam konflik. Berikut ada beberapa macam konflik berdasarkan sudut tujuan yang digunakan. Yang pertama, ada konflik intrapersonal, adalah kondisi ketika seorang mengalami pertentangan dalam dirinya sendiri. Yang kedua, itu ada konflik antar kelompok, yaitu konflik yang melibatkan dua kelompok atau lebih. Umumnya terjadi karena adanya perbedaan kepentingan, tujuan, atau nilai yang tidak sejalan antar kelompok tersebut. Yang ketiga, konflik antara organisasi, yaitu konflik yang terjadi antara dua organisasi atau lebih, biasanya disebabkan oleh perbedaan kepentingan, tujuan, atau nilai yang tidak sama. Yang kelima, penyelidikan konflik, penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik bukanlah hal yang sederhana, karena cepat atau lambatnya konflik dapat diselesaikan tergantung pada keterbukaan dan kesediaan pihak-pihak yang berkonflik. Selain itu, kemampuan mediator sebagai pihak ketiga juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan penyelesaian konflik. Berikut langkah-langkah penyelesaian konflik dalam organisasi. Yang pertama, pengelolaan. Pada tahap ini, mediator perlu lebih dahulu mengetahui dan memahami konflik yang sedang berlangsung. Yang kedua, diagnosis. Mediator harus menentukan metode penyelesaian yang paling sesuai dengan menganalisis siapa yang terlibat, lokasi terjadinya konflik, penyebab konflik, serta cara yang tepat agar penyelesaian dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, kesepakatan solusi. Untuk menemukan solusi dari konflik yang terjadi, mediator perlu
menghimpun pendapat dan saran dari setiap pihak. Yang keempat, pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, keputusan yang telah disepakati mulai diterapkan. Yang kelima, evaluasi. Setelah solusi diterapkan, mediator melakukan evaluasi terhadap hasil penyelesaian konflik tersebut. Jika solusi yang dijadikan belum mampu menyelesaikan konflik atau justru memunculkan konflik baru, maka mediator perlu kembali meninjau langkah sebelumnya untuk memperoleh penyelesaian yang lebih efektif. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Perbedaan kepentingan, tujuan, pandangan maupun nilai yang dimiliki oleh individu atau kelompok seringkali menjadi penyebab munculnya konflik. Dalam kehidupan sosial termasuk di lingkungan pendidikan, konflik merupakan sesuatu yang hampir tidak dapat dihindari. Meskipun sering dianggap sebagai sumber permasalahan, konflik tidak selalu memberikan dampak yang merugikan. Apabila dikelola secara tepat, konflik dapat menjadi kesepakatan untuk memperbaiki hubungan, mencari solusi atas berbagai persoalan, serta menciptakan perubahan yang lebih positif. Pendidikan Islam pada dasarnya merupakan usaha yang dilakukan untuk membimbing dan mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh, baik dari segi pengetahuan, keimanan, maupun akhlak. Dalam proses penyelenggaraan, berbagai bentuk perbedaan dan perselisihan dapat muncul di antara siswa, guru, tenaga pendidikan maupun pihak lain yang terlibat. Oleh sebab itu, kemampuan dalam mengelola konflik menjadi hal yang penting agar proses pendidikan dapat berlangsung secara efektif dan tujuan pembelajaran tetap tercapai. Terima kasih. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.